Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3 yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Baik, sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa LHS All Smart. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anak, kemarin baru saja melaksanakan penilaian tengah semester. Nah, anak-anak, kali ini kita akan masuk ke tema 3. Benda di sekitarku. Tidak terasa, kita sudah sampai di tema 3. Ustadz harap anak-anak semua tetap semangat dalam pembelajaran meskipun dilaksanakan secara daring. Baik, kali ini kita akan masuk ke subtema 1 dengan judul Aku dan Benda di Sekitarku. Hari ini kita akan masuk pada pembelajaran 1 dengan muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dengan materi benda di sekitar kita dan matematika KD 3.7 dengan materi satuan tidak baku dan satuan baku. Tujuan kita mempelajari materi tersebut adalah agar anak-anak semua dapat mengetahui benda yang ada di sekitar kita, beserta dengan wujudnya, dan mengenal satuan baku dan satuan tidak baku yang sering kita gunakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Setiap ciptaannya pasti bermanfaat untuk makhluknya. Kita dapat menemukan benda-benda ciptaan Allah di sekitar kita. Ada yang hidup, ada yang mati, ada yang terbuat dari kertas, kayu, logam, karet, ataupun kaca. Ada yang diciptakan oleh Allah dan ada yang dibuat oleh manusia. Semua benda-benda tersebut dimanfaatkan manusia untuk kehidupan sehari-hari. Patutlah kita bersyukur kepada Allah karena sudah menciptakan manusia lengkap dengan segala apa yang dibutuhkan. Coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu. Benda adalah suatu yang mempunyai massa dan menempati ruangan. Benda dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan contoh benda yang berwujud padat, cair, dan gas? Ya, benar sekali. Contoh benda padat yaitu kursi, meja, pensil, penggaris, penghapus, lemari, dan lain-lain. Contoh benda cair yaitu air, sampo, sirup, kecap, dan lain-lain. Dan contoh benda gas yaitu asap, uap, angin, oksigen, dan lain-lain. Benda juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna.
Pasti semua benda memiliki warna yang berbeda-beda. Kemudian bentuk dan ukuran. Nah, setiap benda pasti bentuknya berbeda dan ukurannya juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ya, gambar tersebut adalah gambar pensil. Pensil berwujud benda apa, anak-anak? Ya, pensil berwujud benda padat. Pensil berwarna kuning. Ya, di gambar tersebut pensilnya berwarna kuning dan bentuknya panjang. Kalau dipegang, pensil terasa keras, yang menandakan bahwa pensil tersebut berwujud benda padat. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan benda-benda dengan beraneka ragam wujudnya. Dengan wujud yang berbeda-beda, aneka benda saling melengkapi. Benda-benda dibagi menjadi dua bagian, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara benda tak hidup berupa batu, air, buku, dan lain-lain. Coba anak-anak sekarang perhatikan gambar benda tak hidup berikut ini. Ya, di situ ada gambar kursi panjang. Bisakah kamu mengukur panjang kursi tersebut dengan menggunakan jengkal? Ya, tentu saja bisa. Jengkal merupakan satuan tidak baku. Tahukah kamu apakah itu satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan dalam pengukuran, hasil pengukurannya berbeda antara orang yang satu dengan yang lain. Contoh satuan tidak baku yaitu depa, hasta, dan jengkal. Jadi, satu jengkal antara satu orang dan orang lain itu pasti berbeda. Selain satuan tidak baku, ada juga satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun maka akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Satuan baku untuk mengukur panjang misalnya milimeter, sentimeter, meter, dan kilometer. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh alat ukur panjang beserta fungsinya. Yang pertama, mistar atau penggaris. Penggaris berfungsi untuk mengukur panjang, lebar, dan juga tebal. Nah, penggaris biasanya sering kalian bawa di sekolah. Nah, kemudian yang kedua, ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup berfungsi untuk mengukur ketebalan suatu benda. Kemudian yang ketiga ada meteran jahit. Meteran jahit berfungsi untuk mengukur badan dan busanya. Jika kalian ke penjahit, biasanya badan kalian akan diukur panjangnya. Itu menggunakan meteran jahit. Kemudian ada lagi meteran pita. Meteran pita digunakan untuk mengukur benda yang ukuran panjangnya tidak bisa dijangkau oleh mistar.
Biasanya meteran pita ini digunakan untuk mengukur panjang suatu halaman rumah, ya, mengukur panjang luas tanah. Nah, itu biasanya menggunakan meteran pita. Nah, anak-anak harus tahu cara mengukur benda dengan menggunakan satuan baku. Nah, berikut Ustadz contohkan cara mengukur benda dengan menggunakan penggaris. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Coba dicermati. Caranya adalah pangkal pensil ditaruh tepat di angka 0 yang ada pada penggaris. Kemudian, lihat ujung pensil tepat di angka berapa dia. Nah, pada gambar tersebut, ujung pensil tepat di angka 8. Jadi, panjang pensil tersebut yaitu 8 cm. Semoga Allah mudahkan anak-anak semua untuk memahami materi yang Ustadz sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Ya, mari kita tutup dengan berdoa bersama. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illallazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Amin ya rabbal alamin. Sekian video pembelajaran dari Ustadz. Kita berjumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.